Ketika pasir gurun berputar di tiup angin panas, bangkitlah Dewi Singa Betina yang garang, dengan mata menyala seperti api dan cakar yang mampu menghancurkan musuh-musuhnya ialah Sekhmet. Ia merupakan Dewi Perang, pembawa kehancuran bagi yang melawan kehendak para dewa, tetapi juga penyembuh yang penuh rahasia, yang mampu mengobati luka dengan kekuatannya. Sekhmet adalah salah satu dewi paling ditakuti sekaligus dihormati dalam mitologi Mesir kuno. Dengan kepala singa dan tubuh perempuan, Sekhmet mencerminkan kekuatan yang brutal sekaligus kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sekhmet memainkan peran sebagai alat pembalasan ilahi, pelindung Firaun, dan penjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Dikisahkan, pada zaman dahulu, manusia mulai memberontak terhadap Ra, dewa matahari. Mereka merencanakan pemberontakan, mengabaikan hukum para dewa, dan menghina langit. Ra, yang murka, memanggil Sekhmet. Sekhmet berasal dari mata dewa matahari, Ra. Dalam salah satu mitos terkenal, Ra menciptakan Sekhmet sebagai alat penghukum umat manusia yang mulai memberontak dan tidak menghormati para dewa. Dari api matahari dan kemarahan ilahi, Sekhmet lahir sebagai singa betina yang ganas, simbol dari kekuatan destruktif yang tak terhentikan. Sebagai mata, Sekhmet mewakili kekuatan matahari yang mampu menghanguskan. Ketika Ra merasa umat manusia tidak lagi menghormatinya, ia mengirim Sekhmet ke bumi untuk menghukum mereka. "Pergilah, putriku," kata Ra, suaranya menggelegar. "Hukum mereka yang durhaka." Dengan senyum mengerikan, Sekhmet turun ke bumi. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, setiap aumannya mengirim teror ke hati manusia. Ia membantai para pemberontak tanpa ampun, meminum darah mereka hingga sungai Nil memerah. Namun, semakin banyak yang ia bunuh, semakin haus darah Sekhmet. Ia mulai menyerang siapa saja, bahkan yang tidak bersalah. Dalam keganasannya, Sekhmet membantai manusia tanpa henti, hingga tanah dipenuhi darah. Kemarahan Sekhmet begitu besar sehingga Ra sendiri menjadi takut akan kehancuran total umat manusia. Ra dan dewa-dewa lainnya khawatir. Jika Sekhmet terus mengamuk, tak akan ada manusia tersisa di bumi. Maka, Thoth, dewa kebijaksanaan, merancang rencana. Untuk menghentikannya, para dewa menciptakan minuman dari bir yang dicampur dengan pewarna merah hingga menyerupai darah. Dengan cepat, para dewa menciptakan ribuan kendi bir berwarna merah seperti darah, campuran buah delima dan ramuan ajaib. Mereka menuangkannya di jalan yang akan dilalui Sekhmet. Mereka menuangkan minuman itu ke ladang-ladang. Saat sang Dewi Singa melihat danau darah itu, matanya bersinar liar. Ia menjilat dan meminumnya dengan lahap, tak sadar bahwa itu bukan darah, tetapi bir yang memabukkan. Sekhmet, yang mengira itu darah, meminumnya dengan rakus hingga mabuk dan tertidur. Perlahan, tubuh perkasanya limbung, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Saat ia terbangun, amarahnya mereda, dan ia berubah dari Dewi Penghancur menjadi Dewi Penyembuh. Transformasi ini menunjukkan dua sisi Sekhmet, sebagai Dewi Kematian dan sebagai pelindung kehidupan. Setelah amukannya telah reda, Ra mendekatinya dan berkata, "Kekerasanmu sudah cukup. Sekarang, bimbing mereka yang tersisa dengan kebijaksanaan." Sejak saat itu, Sekhmet tidak hanya menjadi Dewi Perang, tetapi juga penyembuh. Para tabib Mesir memujanya, meminta kekuatannya untuk mengusir penyakit. Mereka percaya bahwa kemarahan Sekhmet bisa mendatangkan wabah, tetapi belas kasihnya bisa menyembuhkan luka. Di kuil-kuilnya, patungnya berdiri gagah, kadang sebagai singa yang mengerikan, kadang sebagai wanita dengan kepala singa yang memegang simbol kehidupan. Orang-orang memberinya persembahan madu dan doa, agar ia melindungi mereka dari perang dan penyakit. Ia dianggap dapat mengendalikan wabah dan penyakit, baik sebagai penyebab maupun penyembuhnya. Dalam banyak praktik medis Mesir,
Doa dan persembahan kepada Sekhmet dilakukan sebelum dan sesudah tindakan pengobatan. Ia adalah dewi yang dapat menurunkan penyakit jika murka, tetapi juga yang mampu menyembuhkan jika dipuja dan dihormati dengan benar. Sekhmet tidak hanya dikenal sebagai dewi pembantai, tetapi juga sebagai pelindung raja dan pembawa kemenangan dalam peperangan. Ia dipercaya menemani Fir'aun dalam pertempuran, menghanguskan musuh-musuhnya dengan napas api. Banyak kuil dibangun untuk menghormatinya, terutama di Memphis, tempat di mana ia disembah sebagai bagian dari triad bersama Ptah, suaminya, dan Nefertum, anaknya. Fir'aun kerap menyamakan dirinya dengan Sekhmet untuk menunjukkan kekuatan dan keilahiannya. Patung-patung Sekhmet dengan wajah singa betina berdiri gagah di berbagai kuil, menunjukkan statusnya sebagai penjaga Mesir. Simbolisme Sekhmet sangat kuat dalam budaya Mesir. Kepala singa betina melambangkan kekuasaan, keberanian, dan kekejaman yang terkendali. Ia sering digambarkan mengenakan cakra matahari di atas kepalanya dan membawaan, simbol kehidupan. Sekhmet adalah perwujudan dari kekuatan perempuan yang luar biasa, keras dan tegas ketika diperlukan, namun penuh kasih dan penyembuhan di saat damai. Ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak harus selalu berarti kehancuran, tetapi juga bisa membawa pemulihan dan keseimbangan. Hingga kini, Sekhmet masih menjadi inspirasi dalam berbagai bidang, mulai dari seni, sastra, hingga spiritualitas modern. Banyak yang menganggap Sekhmet sebagai simbol kekuatan perempuan yang tidak takut menghadapi tantangan, serta pelindung dalam masa-masa sulit. Dalam praktik spiritual kontemporer, beberapa kelompok menyembah Sekhmet sebagai simbol transformasi, sebagai kekuatan yang menghancurkan yang lama dan membawa penyembuhan dan kelahiran kembali. Karakteristiknya yang penuh kontras menjadikannya arketipe penting dalam psikologi dan penyembuhan spiritual. Sekhmet adalah dewi yang memikat. Ia adalah kekuatan destruktif yang lahir dari kemarahan ilahi, tetapi juga penyembuh yang penuh kasih jika dihormati dengan baik. Dengan dua sisi yang berlawanan, perang dan penyembuhan, Sekhmet menunjukkan bahwa dalam kehancuran pun, terdapat peluang untuk pembaruan dan penyembuhan. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk menyeimbangkan amarah dengan kasih sayang, dan kehancuran dengan penciptaan. Sebagai dewi perang dan penyembuhan, Sekhmet tetap menjadi simbol abadi dari kekuatan yang melindungi dan membebaskan. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.